Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa bersama saya Muhammad Ikhwanul Arifin dalam program salah satu program podcast daripada TNI Kota Surabaya. Dan untuk membahasnya, alhamdulillah di studio kita sudah hadir beliau Bapak Arif Afandi, Ketua TMI Kota Surabaya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari Baik, ini? alhamdulillah. Bisa diceritakan enggak apa kesibukan akhir-akhir ini, Pak? Ya, kebetulan saya ini kan pengacara, pengangguran banyak acara. Tapi ada beberapa kegiatan yang sifatnya itu profesional. Misalnya saya sebagai komisaris di PT SGN, Sinergi Bulan Nusantara. Terus kemudian sebagai chairman dari pemilik rumah sakit Mata Andaan. Jadi masih banyak kesibukan lah. Ya, alhamdulillah. Mengenai tentang TMI, saya beberapa kali terjun ke masyarakat tanya tentang, kamu tahu nggak TMI itu apa? Tidak ada yang tahu. Ini bisa dijelaskan nggak apa itu sebenarnya TMI itu, supaya masyarakat kita, supaya yang melihat setidaknya video ini itu bisa tahu TMI itu, oh ternyata seperti ini. Ya, Dewan Masjid Indonesia itu semacam organisasi atau perkumpulan gitu yang kemudian anggotanya adalah masjid-masjid itu di seluruh Indonesia. Nah, sekarang dipimpin oleh Pak Yusuf Kalla untuk beberapa tahun sejak beliau lepas saya habis menjadi wakil presiden dulu, kemudian menjadi ketua DMI, dan karena itu DMI kalau dulu di zaman Orde Baru menjadi salah satu alat pemerintah, sekarang lebih kepada lebih mandiri, yang kemudian dia bergerak untuk bagaimana membantu masjid-masjid itu agar memakmurkan dirinya, atau programnya lebih kepada pemakmuran masjid lah. Iya. Setidaknya apa sih yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, katanya tadi program-program yang memakmurkan masjid. Contohnya bisa nggak dikasih? Begini, tentu kemudian organisasi kemasjidan itu kan banyak. Ya. Masing-masing organisasi kemasyarakatan atau organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, juga dia punya masjid-masjid. Ya. Jadi ada masjid di bawah naungan NU, ada masjid di bawah naungan Muhammadiyah, kemudian ada masjid di misalnya LDII dan lain sebagainya, Al-Irsyad. Hampir semua organisasi juga kemudian menangani masjidnya. Nah, DMI itu lebih kepada payung dari semuanya, yang kemudian kita berbagi tugas untuk soal ibadah masjid, soal kemudian soal ibadahnya itu pembinaannya di masing-masing organisasi keagamaan itu. Nah, kita lebih mendorong kepada bagaimana agar masjid itu sarana prasarana baik, tata kelola kemasjidannya bagus, dan kemudian bagaimana mengoptimalkan masjid itu lebih optimal. Sebab begini, sekarang ini tingkat kemanfaatan masjid itu hanya 30%. Berarti yang 70% itu idle atau tidak manfaat, atau kurang manfaat, saudara-saudara. Apa itu? Jadi 30% itu masjid itu kan selama ini hanya lebih banyak, atau mayoritas masjid hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, untuk tempat sholat jamaah gitu dan sebagainya. Padahal kemudian masjid itu kan harus juga menjadi pusat gerakan sosial. Dalam hal ini mendidik masyarakat, mendidik anak-anak, sehingga kemudian dia menjadi instrumen atau tempat pendidikan keagamaan bagi anak-anak, dan bagi semua masyarakat dan anak-anak dan jamaahnya lah, gitu kan. Nah, yang ketiga itu menurut saya yang selama ini sangat kurang sekali, dan ini penting untuk dimunculkan, adalah menjadikan masjid sebagai fungsi pemberdayaan ekonomi jamaah. Nah, jadi hanya 30% fungsi mayoritas masjid, hanya 30% manfaatnya. Itu di Indonesia. Hampir semua. Hampir semua. Mayoritas lah. Hanya sedikit masjid yang kemudian punya inovasi yang bisa menciptakan
kegiatan-kegiatan ekonomi, sehingga kemudian dia juga tidak hanya memakmurkan masjidnya tapi juga memakmurkan jamaahnya. Bisa nggak Pak itu kasih contoh saja deh. Apa sih yang dilakukan oleh DMI selama ini untuk mengurangi yang 70% itu? Nah, karena itu kalau DMI Kota Surabaya selama ini kan lebih kemudian mengajak takmir-takmir masjid untuk menggunakan masjid itu lebih dari sekedar tempat ibadah. Karena itu kita akan mendorong misalnya tentang remaja masjidnya untuk lebih aktif. Kemudian mendorong, kita sekarang punya program di DMI Kota Surabaya namanya Koperasi DMI. Itu bagaimana menjadikan lembaga ini bisa meningkatkan atau bermakna secara ekonomi bagi para jamaahnya. Nah, sekarang kan baru tingkat DMI. Ya. Kita pengen ke depan itu di masjid-masjid punya koperasi masjid. Nah, dengan koperasi masjid itu anggotanya adalah para jamaah. Bayangkan saja di Surabaya ini itu ada 1.500 masjid, belum musholahnya. Kalau masjid itu diukur paling gampang aja, syarat menurut salah satu aliran atau mazhab, syarat sahnya masjid itu kan minimal 40 jamaah untuk salat Jumat, ya kan? Nah, hitung saja kalau 40 kali 1.500 berarti kan sudah 60, ya kan? 650.000 anggota, ya kan? Nah, itu besar sekali ini. Nah, kalau itu menjadi anggota koperasi, saya kira tidak hanya bermakna bagi masjid itu sendiri, juga DMI, tapi bermakna juga bagi bangsa Indonesia. Karena seperti cita-cita para founding father kita, para pendiri Indonesia, bahwa koperasi itu bisa menjadi sokoguru. Tapi selama ini kan kemudian tidak aplikatif. Jadi skema sebagai sokoguru itu tidak kemudian terrealisasi di lapangan. Apa selama ini koperasi ini sudah jalan? Berapa sih? Kalau boleh tahu, boleh spill nggak anggotanya ini ada berapa ini, Pak? Kalau koperasi DMI sudah jalan, anggotanya belum banyak. Anggotanya sekitar 500-an orang. Dan kemudian kemarin baru saja kita rapat anggota tahunan, alhamdulillah meningkat. Kita baru 2 tahun berdiri, RAT 2023 itu misalnya punya sisa hasil usaha sekitar 5 jutaan, kemarin sudah 2 kali lipat, misalnya gitu kan. Kemudian aset yang dikelola juga sudah lumayan, gitu kan. Nah, kita tinggal mengembangkan lagi, dan selama ini kita bisa membantu jamaah yang misalnya untuk modal usaha, ada jualan pecel, kemudian jualan apa itu 2 juta per orang, dan itu bisa untuk modal untuk jualan pulsa dan sebagainya. Walhasil dari hasil evaluasi kita sih dampaknya bagus. Iya. Itu apa itu yang kasih modal seperti 2 juta itu anggota koperasi atau orang lain di luar koperasi? Bukan, koperasi itu Iya. kan punya modal. Iya. Nah, kemudian dari koperasi itu memberikan bantuan atau pinjaman kepada jamaah yang membutuhkan dan tanpa bunga. Cuman kalau kemudian dia berhasil berusaha, dia mengembalikan, bisa nambahin infak, gitu kan. Nah, sehingga kemudian dari situlah kemudian ada hasil-hasil usaha. Oke, Pak Arif, mungkin gini kan, di Surabaya ini kan ada banyak sekali koperasi. Mungkin gini, apa sih keuntungan apa sih yang menjadi daya tarik tersendiri agar orang-orang ini bisa bergabung dengan koperasi DMI? Begini, yang pertama, kenapa sih di masjid perlu koperasi? Koperasi itu kan sekedar instrumen badan hukum untuk menyalurkan agar ini orang maksud saya badan hukum untuk berorganisasi dengan basis usaha, ya kan?
Nah, karena badan hukum dia menjadi legal. Nah, ada yang badan hukum lain, misalnya orang bisa saja di masjid itu membantu jamaah dengan mekanisme lain. Instrumen dalam Islam di bidang ekonomi itu kan banyak. Misalnya yang bersifat filantropi, yang bersifat memberikan sesuatu kepada orang yang kurang beruntung, misalnya melalui zakat, infak, sedekah, itu kan bisa secara langsung. Tapi kalau kemudian dia berhimpun dalam koperasi, maka kemudian apa yang diputar dalam koperasi itu bisa memberikan makna juga kepada para anggotanya. Iya kan? Artinya nanti kalau masing-masing jamaah itu menjadi anggotanya, dia ada iuran wajib, ada iuran yang tidak wajib, ada iuran sukarela. Nah, dari iurannya itu dia berhak mendapatkan sisa hasil usaha setiap usaha yang dikembangkan oleh koperasi itu. Itu pertama. Yang kedua, DMI sudah merintis kerjasama dengan banyak pihak yang bisa menjadikan koperasi ini jaringan distribusi serta keringanan-keringanan lainnya. Misalnya kita sudah kerjasama dengan misalnya salah satu perusahaan sepeda motor gitu. Nah, kalau beli lewat sini bisa dicicil dengan koperasi, kemudian harganya bisa ada potongan, koperasinya juga akan dapat diperlakukan tidak hanya sebagai harga seperti di lem dan sebagainya. Oke, menarik sekali. Bisa nggak dijelaskan program lain daripada DMI Kota Surabaya ini ada apa saja sih selain koperasi tadi yang sudah sangat wow sekali gitu? Kita banyak ya sebetulnya, tapi selama ini kan begini, DMI Surabaya itu agak berbeda dengan DMI kota dan kabupaten lainnya. Di beberapa DMI kota dan kabupaten itu kebanyakan pemerintahnya hadir. Dalam artian pemerintah ikut kemudian membantu atau menggunakan DMI sebagai lembaga untuk mereka mendistribusikan bantuan-bantuannya untuk masjid-masjid. Nah, kalau di Surabaya ini sejak dulu tidak ada sama sekali bantuan dari pemerintah kota. Karena itu kita mandiri dan alhamdulillah bisa tetap eksis sampai sekarang. Nah, karena itu kita melakukan hal-hal yang sifatnya bisa menopang kemandirian itu. Koperasi adalah cara lain kita untuk survive dan kemandirian itu. Kemudian yang kedua, belakangan kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk membantu masjid-masjid menguruskan sertifikasi tanah wakafnya. Dan alhamdulillah BPN menggandeng kita sebagai bagian dari salah satu organisasi kemasjidan untuk bersama-sama mengurus atau menyempurnakan sertifikasi masjid untuk tanah-tanah wakaf yang belum bersertifikat. Oke, saya dengar ada yang namanya kabar masjid, Pak. Itu bisa dijelaskan nggak apa itu program masjid itu? Katanya satu dari program DMI juga ini. Ya, kabar masjid itu sebetulnya media yang kita inisiasi untuk kemudian nanti bisa menjadi tempat berkomunikasi, tempat bersilaturahmi antar jamaah dan pengurus masjid di seluruh Surabaya. Misalnya contohnya nanti melalui podcast ini kita bisa mewawancarai banyak takmir masjid yang punya inovasi-inovasi sehingga kemudian masjid yang lain bisa terinspirasi dari masjid yang kemudian sudah melakukan banyak hal yang sukses atau istilahnya best practices, contoh-contoh baik dari tata kelola kemasjidan sehingga berdampak kepada jamaahnya. Tadi saya katakan bahwa masjid kita itu kemanfaatannya baru 30%. Berarti 70% kan masih kurang manfaat. Kita
akan mendorong agar semua masjid itu bisa terus meningkat tingkat kemanfaatannya itu. Nah, untuk meningkatkan itu kan perlu kemudian contoh-contoh lain. Iya. Oke, selama ini para takmir masjid yang ini punya inisiatif untuk kemudian melakukan studi banding. Misalnya contohnya studi banding di Jogokarian, studi banding di masjid-masjid viral seperti di Blitar, kemudian di Lamongan, kan ada masjid-masjid viral. Kemudian misalnya di Solo ada masjid yang dibangun oleh pemerintah Uni Emirat Arab, gitu kan. Nah, studi banding itu kan mungkin tidak bisa mendalam karena studi banding berapa lama sih, gitu kan. Kita akan menikmati, oh masjidnya kayak begini, kemudian dari situ kita pengen meniru dan sebagainya. Nah, tapi kalau dengan ada media, kita bisa menunjukkan mana saja masjid-masjid yang takmirnya kreatif, takmirnya inovatif, takmirnya bisa melakukan tata kelola masjidnya secara baik, sehingga jamaahnya juga makmur, gitu kan. Nah, apakah itu mulai dari cara takmir masjid menyediakan sarana prasarana masjid sampai kemudian mengaktifasi jamaahnya sehingga masjid itu betul-betul menjadi kegiatan yang penuh, tidak hanya sebagai tempat ibadah tapi juga kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat kebaikan-kebaikan itu terus berjalan di situ. Iya. Ngomongin tentang media kabar masjid ini, kira-kira seberapa efektifkah ini kalau adanya kabar masjid ini untuk membantu teman-teman lah? Ya, sebagai media kan bisanya hanya menyebarkan informasi kan. Iya. Dan kemudian jadi menyebarkan informasi tentang kebaikan-kebaikan masjid, gitu kan. Nah, karena itu kan banyak juga masjid di Surabaya itu yang bagus-bagus tata kelolanya, yang inovatif, yang kegiatannya menginspirasi, itu kan banyak juga. Namun karena tidak dipublikasikan atau tidak pernah diangkat ke dalam media, maka yang tahu hanya jamaahnya, yang tahu hanya orang sekitarnya. Jadi penting menurut saya memberikan organisasi-organisasi yang menaungi masjid itu mengangkat harkat masjid itu. Termasuk kemudian bagaimana kita berusaha untuk mengubah mindset takmir yang kalau dia mengelola masjid itu tidak hanya mengandalkan secara konvensional, misalnya infak, sedekah dan zakat di dalam meningkatkan itu atau wakaf, tapi juga menggali sumber-sumber lain secara kreatif yang beradab. Contohnya begini, mohon maaf nih, kita kan masih menemukan di banyak tempat yang takmirnya menggali dana masyarakat itu melalui cara-cara yang kurang layak, misalnya dengan mencegat di jalan. Yang itu kan menurut saya kan tetap tidak baik. Kenapa? Karena itu mengganggu kelancaran umum. Padahal ada cerita Nabi itu pernah suatu saat melihat ada orang di jalan, kemudian ada duri di tengah jalan, orang itu mengambilnya, kemudian Nabi Muhammad mengatakan orang itu separuh, apa yang dilakukan orang itu adalah separuh dari iman. Hal-hal seperti itulah, gitu kan, yang kemudian harus kita berusaha eliminasi, berusaha kemudian kita kurangi. Nah, apakah bisa kita menggali dana tanpa harus begitu? Sangat bisa. Contohnya gimana itu? Menarik itu. Nah, karena itu kabar masjid itu kita harapkan nanti berkembang juga untuk membantu masjid-masjid menggali fundraising yang dengan cara yang lebih bermartabat, gitu ya, melalui media yang terpercaya, kemudian dilaporkan secara publik dengan transparan, kredibel, dan kemudian apa yang hasil
donasi atau fundraising dari masyarakat itu, kemudian kita laporkan secara berkala, kemudian peruntukannya. Misalnya kita bantu masjid untuk membangun masjid sarana tempat wudhu, maka kemudian bantuan itu kita salurkan, setelah jadi kita laporkan masjidnya seperti apa. Tanpa media kan kita tidak bisa. Iya, Ya kan? Jadi media itu memperluas jangkauan atau memperluas coverage dari orang-orang yang peduli terhadap kemakmuran masjid. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang operasi kabar masjid. Ada lagi nggak program yang timbulkan oleh DMI selain kedua itu tadi? Di Surabaya ini kan kita berusaha untuk, karena ini perkotaan ya. Ya. Perkotaan itu tentu masjid itu bermacam-macam. Mulai ada masjid kampung, kemudian masjid jamek di tingkat kecamatan, kemudian masjid kampus, masjid kantor, masjid pusat perbelanjaan. Alhamdulillah saya dulu kan pernah di pemerintah kota. Ya. Kemudian saat saya di pemerintah kota itu, saya kepada teman-teman pengusaha pemilik mall, saya mengatakan, dulu kan cenderungnya masjid itu ditaruh di tempat yang tidak menarik, ya kan, di tempat parkir atau di lantai basement dan sebagainya. Nah sekarang kan sudah. Nah waktu itu saya sampaikan kepada teman-teman pengusaha itu, kalau sampean membuat masjid yang bagus atau musola yang bagus di tempat belanja Anda, itu akan menambah panjang lifetime orang belanja atau orang di mall itu, gitu kan. Karena ya pengalaman saya dulu kalau nongkrong di mall, karena masjidnya di basement yang jauh, maka ya ketika waktu sholat saya memilih keluar dari mall itu. Tapi kalau dengan ada musola yang bagus, yang wangi, yang terkelola dengan baik, gitu kan, yang aksesnya gampang, itu maka saya akan, ketika saya nongkrong ketemu orang ngobrol-ngobrol, kemudian atau belanja, kemudian kita kena waktu sholat, maka kita ke musola dulu sholat, habis itu masih meneruskan, sehingga lifetime-nya panjang. Dan yang kalau begitu yang untung siapa? Yang untung masjid, yang untung mall itu, gitu kan? Nah karena itu sebetulnya menyediakan musola dan masjid yang bagus, yang aksesibel di mall itu menguntungkan mall tersebut. Oke, Pak Arif, karena ini sudah cukup waktunya, mungkin sebelum kita menutup podcast pada hari ini, adakah kata-kata yang ingin disampaikan oleh para pemirsa? Ya saya kira itu tadi, saya ingin mengulangi lagi bahwa ayo kita optimalkan peran masjid itu, sehingga kemanfaatannya tidak hanya 30%, tapi menjadi 100%. Nah, untuk bisa demikian, maka mindset para takmir masjid harus berubah. Takmir masjid tidak hanya diukur kesuksesannya kalau menjadikan sholat jamaahnya banyak, atau sholat fardu 5 waktunya yang hadir banyak. Tidak hanya itu, tapi takmir masjid yang baik harus diukur sejauh mana para jamaahnya juga sejahtera secara ekonomi. Karena itu, ayo kita fungsikan masjid sebagai pusat gerakan pemberdayaan ekonomi. Tidak boleh jamaah masjid ada yang miskin, tidak boleh jamaah masjid yang fakir. Karena apa? Karena kata Nabi, fakir itu satu strip di bawah kekufuran. Jadi orang yang fakir itu akan mendekati kekufuran. Itu kan sesuatu yang serius. Karena itu kalau takmir masjid bisa kemudian mengencourage, mengenalkan kepada jamaahnya, memberikan jalan keluar kepada jamaahnya yang kesulitan ekonomi untuk menjadi lebih baik, lebih berjaya secara ekonomi, maka takmir masjid itu
betul-betul kelasnya bagus. Ya. Jadi dan itu bisa. Koperasi yang kita inisiasi adalah salah satu jalan bagaimana menjadikan masjid lebih optimal fungsinya, tidak hanya menjadi tempat ibadah. Oke, jadikan masjid secara optimal untuk mensejahterakan masyarakat. Kira-kira seperti itu Pak Arif ya. Oke, para pemirsa, karena waktu sudah banyak, sekian. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di lain waktu Pak Arif. Dan insya Allah dalam keadaan yang sehat walafiat seperti sekarang. Para pemirsa, sekian podcast pada hari ini. Namun ikuti terus podcast kami dan kami akan mendatangkan narasumber yang tentunya juga luar biasa. Saya akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Tangan.